down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfai Ferdianti Tanamal, NIM 2018-65038. Saya Rizky Sukmawati, NIM 2018-65044. Saya Gabra Rika Sapan, NIM 2018-65013. Saya Stefanus Nilantang, NIM 2018-65011. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1, yaitu pengertian dari DBMS dan MySkill. Pada tugas database kali ini, saya mengerjakan soal nomor 2, serta mendemonstrasikannya, di mana yang pertama, membuat, mengubah, serta menghapus suatu database. Yang kedua, menggunakan fungsi select, insert, update, dan delete. Di sini saya mendapat soal nomor 3. Saya akan menjelaskan dan memberikan contoh kasus penerapan kondisi like, order by, cascading dan descending, dan group by. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell DBMS atau Database Management System merupakan suatu perangkat lunak atau software yang dapat dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS bertujuan agar tidak menimbulkan kekacauan dan dapat dipakai oleh user sesuai dengan kebutuhan. MySkill yaitu implementasi suatu sistem manajemen basis data yang relasional atau biasa disebut dengan RDBMS. Yang kedua yaitu DDL. DDL atau Data Definition Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. DDL sering digunakan dalam create, alter, rename, dan drop. Yang ketiga yaitu DML. DML atau Data Manipulation Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data pada tabel. DML sering digunakan dalam insert, select, update, dan delete. Yang keempat yaitu tipe-tipe data. Tipe-tipe data digunakan untuk menentukan jenis nilai atau value yang akan disimpan ke dalam memori dan akan diproses ke dalam program. Berikut jenis-jenis tipe data yaitu integer, float, string, boolean, dan array. down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you Jadi yang pertama, kita akan membuat database terlebih dahulu. Di sini saya pakai database film. Terus kalau kita mau bikin tabel, kita harus pakai perintah use terlebih dahulu supaya kita dapat mengakses database tersebut. Nah, kalau sudah gini, kita tinggal buat tabelnya saja. Lalu untuk mengisi tabel ini kita harus menggunakan perintah insert into, terus nama tabelnya tiket nonton, insert into tiket nonton values. ID-nya 1, lalu judulnya Birds of Prey. Kemudian genrenya itu action. Lalu jadwal tayangnya itu 5 Februari 2020 jam 19.00.
lalu harganya 55.000. Begitu pula seterusnya. Oke, jadi misalnya ini fieldnya, terus kita mau menampilkan ini, berarti kita harus menggunakan fungsi select. Fungsi select yang pertama yaitu untuk menampilkan seluruh isi record dari tabel yang kita inginkan. Dengan query select from tiket nonton. Jadi semua recordnya akan ditampilkan. Lalu misalnya kita ingin menampilkan field tertentu, misalnya field judul, berarti kita harus menggunakan perintah select judul from tiket nonton. Jadi yang akan ditampilkan tuh hanya field dari judul tersebut. Lalu misalnya kita ingin menampilkan isi dari field tertentu, misalnya kita ingin menampilkan isi dari field genre, tapi yang ada hanya kata drama saja. Berarti kita menggunakan perintah select genre from tiket nonton where genrenya itu drama. Maka yang akan ditampilkan hanya field dari drama saja. Lalu untuk perintah update, misalnya tayang KKN Desa Penari ini kan jamnya belum terisi, berarti kita update menggunakan update, lalu tabelnya. Kita mau taruh di sini
25 Maret 2020 misalnya jam 9. Lalu where kondisi yang kedua. Jadi kondisi ini itu yang menentukan mana yang harus diubah, yang beda. Jadi lebih baik kita memilih pakai ID kursi, karena ID kursi kan pakai primary key, jadi tidak mungkin sama dengan yang lain. Where ID Oke, berarti coba kita tampilkan. Nah, di sini KKN Desa Penari sudah diupdate, jam tayangnya sudah muncul. Kita mau menghapus satu field saja dari suatu tabel. Kita tidak perlu menggunakan perintah drop. Kita cukup menggunakan perintah delete. Misalnya di sini saya mau menghapus ID yang ketiga, yaitu abracadabra. Berarti saya menggunakan perintah delete saja. Delete from tiket nonton. Where tiga. Jadi, lalu misalnya kita ingin mengubah nama database, maka kita mengubahnya dari PHP My Admin saja. Nah, di sini film, tinggal ke operasi. Misalnya kita mau mengganti dengan filmku. Oke. Nama database-nya sudah terganti. Coba kita Nah, database-nya sudah terganti jadi filmku. Lalu misalnya kita mau mengubah nama tabel, maka kita menggunakan perintah alter table tiket nonton, rename tiket. Jadi yang ini nama tabel lama, yang ini nama tabel baru. Oke, nama tabelnya sudah terganti. Lalu yang terakhir, kita mau menghapus suatu database. Perintah drop ini juga bisa digunakan untuk menghapus tabel. Misalnya kita mau menghapus nama tabel dulu. Drop tabel tiket. Oke, jadi tabelnya sudah terhapus. Sekarang kita mau menghapus DB-nya. Oke, database-nya sudah terhapus. Coba kita lihat. Database yang tadi kita buat sudah tidak ada. Berarti sudah berhasil terhapus. Baik, sekian penjelasan serta demonstrasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Di sini saya menggunakan database film. Untuk membukanya kita tekan use film. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi aritmatika. Fungsi aritmatika adalah fungsi dasar yang dimiliki MySQL, adalah penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Operator aritmatika tersebut disertakan dalam perintah select yang bertujuan untuk memanipulasi data yang bersifat sederhana. Yang pertama adalah penjumlahan, digunakan untuk menjumlah dua buah data numerik dengan hasil data numerik juga. Contohnya select 4
tambah 2 as penjumlahan titik koma adalah hasilnya 6. Untuk selanjutnya adalah pengurangan. Digunakan untuk operasi pengurangan data numerik di mana bilangan yang di sebelah kiri dikurangkan dengan bilangan yang di sebelah kanan menghasilkan data numerik. Contohnya select 4 kurang 2 as pengurangan titik koma, dan hasilnya select 4 kurang 2 as ada pengurangan adalah 2. Untuk selanjutnya select 4 kali 2 as perkalian titik koma. Select 4 kali 2 as perkalian adalah hasilnya 8. Ini juga bisa menggunakan terserah data numerik angkanya berapa. 4 bagi 2 as pembagi. Di sini kenapa tulisannya 200? Karena yang 00 itu tidak menghasilkan apa-apa, jadi yang diambil itu adalah 2. Fungsi agregat. Fungsi agregat adalah fungsi yang menerima koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasil. Contohnya fungsi agregat sum digunakan untuk menghitung total nilai dari kolom tertentu. Contohnya select sum harga as total harga from tiket film. Total harganya semuanya adalah 561.000. Select APG harga as ini hasilnya harga tiket rata-rata. Select max harga as harga inilah harga tertinggi dari tabel tiket film 60.000. Untuk selanjutnya ini adalah select min harga as harga terendah from tiket film adalah yang paling terendah adalah
53. Untuk selanjutnya adalah nomor 3C adalah fungsi tanggal. Fungsi tanggal pada database MySQL adalah untuk menampilkan atau menyimpan data yang berkaitan dengan tanggal dan waktu pada saat ini. Yang pertama, untuk menampilkan waktu saat ini, kita ketik perintah select core time buka kurung tutup kurung titik koma. Oke, yang untuk selanjutnya adalah untuk menampilkan tanggal hari ini dengan mengetik perintah select core date buka kurung tutup kurung titik koma. Oke. Untuk selanjutnya adalah untuk menampilkan nama hari, bulan, tanggal, tahun, jam, menit, detik, dan waktu. Misalnya waktu malam atau pagi. Dengan mengetik perintah select date format now buka kurung now buka kurung tutup kurung koma tanda petik %w koma %m ini menandakan bulan, spasi %d ini menandakan hari, spasi %y menandakan tahun, spasi %h menandakan jam, titik 2 spasi %m menandakan menit, spasi %s menandakan detik atau sekon, spasi %p ini menandakan waktu pagi atau malam, AM atau PM. Dalam kurung, tutup kurung, tanda petik dulu, tutup kurung, as, tanggal, hari, waktu saat ini, setelah itu titik koma, enter. Oke, selanjutnya adalah 3D. Fungsi sistem adalah kelompok fungsi yang membagi informasi tentang pemakaian server database oleh pemakainya. Contohnya yang pertama adalah auto increment, merupakan fitur pada database yang memungkinkan pengguna menggunakan angka untuk dihasilkan secara otomatis dan berurutan untuk setiap rekor atau catatan baru yang dimasukkan atau diinput ke dalam tabel database tersebut. Dan kebanyakan orang menggunakan angka auto increment ini sebagai primary key pada tabel database tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan auto increment adalah yang pertama, hanya bisa digunakan pada jenis kolom integer. Integer itu angka. Dalam satu tabel hanya boleh ada satu kolom yang menggunakan atribut auto increment. Oke, untuk penerapannya di sini saya membuat tabel baru. Di sini kita membuat tabel baru dengan mengetik
create tabel. Di sini saya menggunakan tabel tiket film 2. Tiket film 2. Buka kurung, enter, ID, kursi, spasi. Di sini huruf besar integer, int, not, null, auto, increment, primary key, tutup kurung, titik koma. Oke, untuk melihatnya des tiket film 2. Oke, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau kita lihat di des yang pertama, des tiket film, yang tulisan ekstranya nggak ada tulisan auto increment, sedangkan yang ID kursi pada tabel yang tiket film kedua yang filenya ada tulisan ekstra, di situ ada tulisan auto increment. Di sini auto increment itu berarti tidak boleh lebih, misalnya kayak kita taruh ID-nya kayak 10, berarti nggak boleh lebih dari 10 atau kurang dari 10, jadi harus pas 10. Oke, untuk selanjutnya adalah fungsi session user. Fungsi ini dapat menampilkan informasi pemakaian yang sedang melakukan akses ke database atau ke dalam server MySQL, dan biasanya digunakan oleh pemakaian atau administrator database untuk mengetahui siapa yang sedang mengakses server MySQL. Di sini dengan mengetik perintah select session user buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke, di sini adalah hasilnya, root localhost. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you Nah, di sini sudah ada tabel, nama tabelnya tiket film. Ada kolom ID kursi, judul, genre, jadwal tayang, dan harga. Nah, yang pertama adalah perintah like. Like digunakan untuk menampilkan data yang sama sesuai yang diinginkan. Jadi di sini saya akan menampilkan rekor tiket film dengan genre action. Nah, query-nya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Jadi pada kolom genre ini akan menampilkan data action yang sama. Di sini ada 3 kata action yang sama. Nah, selanjutnya adalah order by. Order by digunakan untuk mengurutkan data dengan cara ascending dan descending. Nah, descending itu digunakan untuk mengurutkan data dari atas ke bawah, seperti mengurutkan abjad dari A ke Z atau angka dari 0 sampai 99. Descending digunakan untuk mengurutkan data dari bawah ke atas, seperti mengurutkan abjad dari Z ke A atau angka dari 99 ke 0.
Di sini saya akan mengurutkan data berdasarkan judul ascending. Nah, query-nya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Pada kolom judul ini, datanya akan berurutan. Yang semula datanya tidak berurutan seperti ini, akan berurutan. Dan kolom-kolom lainnya akan menyesuaikan dari kolom judul ini. Nah, jika tidak ingin menampilkan kolom yang lain, hanya kolom yang diinginkan atau di sini kolom judul saja, ketik perintah Nah, perintahnya seperti ini. Select judul atau nama kolom yang diinginkan, yang ingin ditampilkan from nama tabel, order by, nama kolom yang ingin diurutkan datanya. Enter, dan hasilnya seperti ini. Hanya kolom judul saja yang ditampilkan. Nah, selanjutnya mengurutkan data berdasarkan judul descending. Sama pada seperti ascending tadi, ketik perintah ini, enter, dan hasilnya seperti ini. Jadi pada kolom judul datanya akan berurutan dari di sini dari X ke A. Jadi kebalikan dari ascending tadi. Di sini dari A ke X dan descending dari X ke A. Nah, jika tidak ingin menampilkan kolom lainnya, ketik perintah ini, sama seperti di ascending tadi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terakhir adalah group by. Perintah group by digunakan untuk mengelompokkan data. Jadi sini saya akan mengelompokkan data berdasarkan kolom harga. Query-nya seperti ini. Datanya sudah dikelompokkan pada kolom harga ini. Yang semula datanya di sini ada yang sama, dan setelah dikelompokkan akan seperti ini. Jadi data yang sama tadi dikelompokkan jadi satu. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah.